Membeli mobil masa depan di tahun 2026 ini bisa menjadi keputusan finansial terbaik dalam hidup Anda atau justru menjadi bom waktu senilai 150 juta rupiah yang siap meledak di dalam garasi Anda sendiri. Ya, itu analogi yang sangat akurat. Landscape otomotif Indonesia saat ini memang sedang memanaskan. Betul sekali. Anda tahu, kita sekarang berada tepat di persimpangan sejarah yang agak membingungkan. Ini tuh bukan lagi sekedar tren pinggiran. Ini adalah duel pamungkas antara kendaraan listrik murni atau BEV berhadapan langsung dengan kendaraan hibrida atau HEV. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Dan bayangkan Anda sedang berdiri di ruang pamer mobil, disodori brosur yang mengkilap tentang teknologi mutakhir ini, tapi Anda tidak tahu apa konsekuensinya bagi kehidupan nyata Anda. Disinilah kita hadir untuk membedah situasi tersebut. Untuk Anda yang mendengarkan, hari ini kita punya akses eksklusif ke 15 slide dari sebuah dokumen teknik otomotif elit. Dokumen ini biasanya cuma dibaca oleh para petinggi pabrikan loh. Benar. Dan misi kita dalam pembedahan data hari ini bukan untuk mencari mana yang teknologinya paling canggih di atas kertas. Bukan itu poinnya. Tujuan kita adalah menganalisis data keras ini secara objektif untuk membantu Anda menemukan teknologi mana yang paling cocok dengan realitas hidup Anda. Tepat, cocok dengan kondisi jalanan Anda dan pastinya cocok dengan profil finansial di rumah Anda. Taruhannya tinggi sekali, jadi saya sudah tidak sabar membongkar angka-angka ini. Kalau begitu, mari kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Sekarang mari kita lihat slide 1. Di sini ada visual yang sangat kontras ya. Ada dua mobil bersanding, berdampingan. Dokumen ini menyoroti BEV yang sedang memicu perang harga produksi dengan arsitektur yang disebut arsitektur skateboard. Ya, sementara di sisi lain, HEV menawarkan apa yang mereka sebut sebagai kematangan operasional absolut. Mereka punya rantai pasok lokal yang sudah sangat stabil. Tapi tunggu sebentar. Sebelum kita bahas lebih jauh, kenapa BEV ini tiba-tiba bisa jadi sangat murah untuk diproduksi massal? Nah, itu pertanyaan mendasar yang bagus. Arsitektur skateboard pada BEV itu benar-benar mengubah cara mobil dibuat. Alih-alih merakit sasis, mesin, dan tangki bensin satu-satu. Oh, semuanya digabung. Betul. Seluruh lantai dasar mobil itu sendiri adalah satu baterai datar yang masif yang bentuknya mirip skateboard. Terus, di atas papan itulah pabrikan tinggal menaruh kursi dan bodi mobil. Konstruksi ini memangkas ribuan komponen mekanis. Saya paham sekarang. Jadi, BEV ini ibarat smartphone raksasa beroda yang dirakit di atas satu papan baterai. Sementara HEV itu kayak pisau lipat Swiss yang sudah teruji puluhan tahun, kan? Tepat sekali. HEV membalas pukulan inovasi ini dengan kelincahan industri lokal yang sudah mengakar. Ini mengakhiri slide 1. Mari lanjut ke slide 2. Sekarang mari kita lihat slide 2. Di sini tertulis tebar tentang dilema konsumen 2026. Intinya bukan adu spesifikasi brosur. Tapi, jujur saja, saya agak skeptis. Bukankah dilema utama orang Indonesia itu selalu soal siapa yang diskonnya paling besar? Kalau bicara jangka pendek, memang iya. Tapi dokumen ini membedah horizon 5-10 tahun ke depan. Jalur BEV itu kan 100% listrik murni yang memaksa Anda bergantung pada steker eksternal. Dan jalur HEV diposisikan sebagai jembatan emas dengan elektrifikasi mandiri gitu ya? Tepat. Dokumen ini menegaskan bahwa setelah euforia diskon itu mereda, pencarian sejati konsumen beralih ke peace of mind atau ketenangan pikiran. Anda tentu tidak ingin bangun pagi dan cemas apakah mobil Anda bisa dipakai mendadak keluar kota. Masuk akal sih. Anda pasti tidak mau merasa kayak kelinci percobaan untuk teknologi seharga ratusan juta. Dan sumber kecemasan ini sebenarnya ada di bawah kap mobil atau di bawah lantai mobilnya? Analisis yang tajam. Mari kita intip anatominya. Ini mengakhiri slide 2, mari lanjut ke slide 3. Sekarang mari kita lihat slide 3. Wow, visual X-ray sasis tembus pandang di slide ini kontrasnya benar-benar ekstrim. Di sebelah kiri, sasis BEV dipenuhi baterai biru raksasa sekitar 50-80 kWh di seluruh lantainya. Iya, sementara di kanan,
HEVI cuma butuh baterai penyangga yang super kompak, sekitar 0,7 sampai 1,5 kWh saja di bawah jok. Terus gimana perawatannya? Dengan baterai sebesar itu, BEV menang telak dong karena nyaris tidak ada mesin yang perlu diurus. Secara teknis, BEV memang menang dalam kesederhanaan servis rutin. Karena 100% digerakkan elektron, BEV itu nihil perawatan pelumas. Tidak ada ganti oli mesin, tidak ada filter oli. Anda cuma pusing soal kampas rem dan cairan pendingin baterai. Beda banget sama HEVI ya, yang masih punya mesin pembakaran dalam. Betul. HEV masih menuntut Anda rutin ganti oli dan merawat busi layaknya mobil biasa. Jadi ini trade-off. Anda menukar kerepotan ganti oli rutin dengan baterai raksasa yang mendominasi mobil Anda. Kesederhanaan BEV memang menggoda, tapi sepertinya itu menyembunyikan risiko finansial yang ngeri banget kalau kita bicara umur baterai di masa depan. Fakta pahit yang sering baru disadari saat garansi habis. Ini mengakhiri slide 3. Mari lanjut ke slide 4. Sekarang mari kita lihat slide 4. Aduh, visualnya bikin merinding untuk siapa saja yang peduli sama asetnya. Ada blok baterai merah retak, disandingkan dengan grafik nilai jual yang menukik sangat tajam di tahun ke-8. Kenapa jatuhnya separah ini? Kita bicara soal bom waktu finansial. Karena baterai 80 kWh itu butuh mineral seperti litium dalam jumlah masif. Jadi saat garansi 8 tahun habis, biaya penggantian baterai BEV yang drop itu bisa Mencapai berapa tuh kira-kira? mencapai 80 hingga 150 juta rupiah. Pasar mobil bekas tahu betul resiko ini, makanya harga purna jual BEV terjun bebas. Pembeli kedua tidak mau menanggung bom waktu itu. Wow, sebaliknya, karena baterai HEV cuma 1,5 kWh, biaya penggantiannya pasti rasional kan? Cuma di kisaran 15-30 juta. Asetnya jauh lebih stabil. Anda menyimpulkannya dengan sempurna. Dan ada musuh tak terlihat yang mempercepat kerusakan baterai besar itu. Ini mengakhiri slide 4. Mari lanjut ke slide 5. Sekarang mari kita lihat slide 5. Di sini ada realitas iklim tropis kita. Visual sel baterai kepanasan dan memerah di suhu 40 derajat Celcius. Gimana ceritanya panas ini menghancurkan sel baterai? Ini degradasi termal. Saat Anda pakai DC fast charging, Anda memaksa masuk arus listrik masif secara kilat. Proses ini menghasilkan panas internal yang ekstrim. Ditambah aspal Indonesia yang suhunya bisa tembus 40 derajat, suhu inti baterai BEV bisa melampaui 75 derajat Celcius. Hah, sepanas itu? Berarti strukturnya bisa rusak? Ya, kombinasi panas dan pengisian kilat itu bikin retakan mikro atau micro cracking pada struktur kimia selnya. Kapasitas permanennya langsung menyusut. Di sisi lain, komputer HEV sangat ketat. Maksudnya dikunci sama sistemnya, pengemudi tidak bisa mengontrol isi baterai HEV? Betul. Sistemnya mengunci agar sel tidak pernah kosong 0% atau penuh 100%. Baterai HEV dipaksa terus berada di rentang tengah yang rileks. Ah, saya nangkap. Sama kayak baterai handphone Anda. Kalau sering dibiarkan mati total atau dicas semalaman sambil kepanasan, umurnya pasti pendek. Jadi HEV sangat menjaga zona nyamannya. Tapi bicara soal pengecasan BEV, mari kita lihat kondisi di jalan. Realitas infrastrukturnya masih sangat menantang. Ini mengakhiri slide 5. Mari lanjut ke slide 6. Sekarang mari kita lihat slide 6. Kita masuk pemetaan ekosistem. Visual peta SPKLU seluruh Indonesia ini terlihat sangat timpang ya. Sebagian besar warnanya merah. Ya, zona aman itu sangat Jawa-sentris. Jabodetabek, Surabaya, dan jalur tol Trans Jawa itu aman. Tapi ini jadi peringatan keras kalau mobilitas Anda ada di Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi. Makanya dokumen ini menyebut range anxiety ya. Kecemasan jangkauan. Takut mobilnya mati di tengah hutan tanpa ada colokan. Betul. Dan meskipun Anda tinggal di Jawa, ada satu momen yang menguji infrastruktur ini sampai batas maksimalnya. Ini mengakhiri slide 6. Mari lanjut ke slide 7. Sekarang mari kita lihat slide 7. Ah, ini visual rest area yang penuh sesak. Tradisi mudik. Antrian mobil mengular di depan colokan listrik. Tapi tunggu, saya mau protes. Bukankah fast charging seharusnya menyelesaikan ini? Ngecas kan cuma 30 menit. Secara matematis, individu 30 menit terdengar cepat. Tapi dokumen ini menyoroti efek leher botol.
Saat ratusan mobil menuntut daya tinggi serentak di satu rest area, jaringan listrik lokal tidak sanggup menyuplai. Jadi stasiunnya otomatis menurunkan kecepatan pengisian untuk mencegah mati lampu. Throttling gitu? Tepat sekali. Throttling itu membuat proses yang tadinya 30 menit melar jadi 2 jam. Ditambah antrian, waktu henti minimum per mobil bisa capai 60 menit. Kalau ada 10 mobil di depan Anda terjebak di sana seharian. Astaga, jadi masalah fisika ini tidak bisa diselesaikan cuma dengan update software ya? Kontras banget sama teknologi HEV yang pendekatan logistiknya beda total. Pendekatan HEV itu kemerdekaan logistik. Ini mengakhiri slide 7. Mari lanjut ke slide 8. Sekarang mari kita lihat slide 8. Visualnya sungguh melegakan. Mobil hibrida melintasi perbukitan lalu isi bensin di pom pedesaan. Ada tulisan 0% range anxiety di sana. Disinilah kebebasan absolut HEV. Anda tidak perlu unduh aplikasi buat cari rute charger yang berfungsi. Energi bensin sangat padat dan cepat dipindahkan. Iya, dan ngisinya cuma butuh 3 menit di jutaan SPBU atau bahkan di Pertamini eceran di pelosok. Kebebasan tanpa batas ya. Tapi, ngomong-ngomong soal biaya operasional harian, gimana perbandingannya? Nah, hitung-hitungan hariannya ini yang mengejutkan. Ini mengakhiri slide 8. Mari lanjut ke slide 9. Sekarang, mari kita lihat slide 9. Di sini ada colokan listrik berhadapan dengan nozzle bensin plus tumpukan koin. Sekilas grafiknya menunjukkan BEV menang telak soal hemat-hematan. Secara empiris, BEV memang raja penghematan harian, terutama kalau dicas malam hari pakai tarif rumah tangga. Biayanya super murah, sekitar Rp200–300 per kilometer. Wah, murah banget. Tapi HEV juga lumayan ya, di kisaran Rp500–600 per kilometer karena rasio efisiensinya bisa 1:20, merombak tagihan listrik. Ini mengakhiri slide 9. Mari lanjut ke slide 10. Sekarang mari kita lihat slide 10. Nah, ini dia visual garasi dengan wallbox yang menyala terang. Meteran listriknya menunjuk angka 7.700 VA. Ini syarat mutlak supaya mobil listrik bisa pendur semalaman, kan? Ya, dan Anda harus mengupgrade daya rumah minimal ke 3.500 VA. Kalau pakai wallbox standar, idealnya ya 7.700 VA itu. Wah, sebagai orang yang bayar tagihan listrik, saya tahu jebakannya. Naik daya berarti PLN melempar kita ke golongan tarif per kilowatt hour yang lebih mahal. Jadi biaya nyalain AC dan kulkas ikut melonjak tajam secara permanen. Tepat sekali. Sementara itu, HEV tidak butuh colokan sama sekali. Tidak mengganggu arus kas kelistrikan rumah Anda. Beban daya BEV ini juga memicu masalah emisi di skala nasional. Paradoks emisi ya, ini mengakhiri slide 10. Mari lanjut ke slide 11. Sekarang mari kita lihat slide 11. Visualnya menunjukkan EV dicas ke tiang listrik, lalu kabelnya nyambung jauh ke PLTU batubara yang berasap. Paradoks wheel to wheel. Tapi tunggu, ini imparsial kan? Maksud saya, PLN kan sedang transisi ke energi hijau. Dokumen ini sangat netral dan hanya melaporkan fakta aktual. Terlepas dari transisi yang ada, saat ini lebih dari 60% pasukan PLN masih dari batubara. Jadi secara sistemik, mengecas BEV itu memindahkan lokasi polusi dari knalpot Anda ke corobong asap PLTU di daerah lain. Konsep well to wheel memang begitu perhitungannya. Di sisi lain, HEV punya mekanisme EV mode yang unik saat macet merayap di kota. Oh, yang energi kinetik pengereman diubah jadi listrik gratis itu, terus mesin bakarnya mati dan mobil bergerak murni pakai listrik tanpa menyedot daya batubara negara. Betul sekali. Emisi ini masalah yang berlapis. Tapi di luar soal emisi, chassis mobil Anda akan menghadapi tantangan fisik yang sangat nyata di aspal kita. Ini mengakhiri slide 11. Mari lanjut ke slide 12. Sekarang mari kita lihat slide 12. Peta topografi Indonesia dilabeli sebagai laboratorium alam. Dan kita tahu jalanan kita itu nggak semulus jalan tol di Eropa, tempat mobil-mobil ini awalnya dirancang. Ya, topografi kita itu ujian penyiksaan mekanis. Dokumen ini membagi 3 zona. Zona A untuk tanjakan ekstrim, zona B untuk jalan berlubang dalam, dan zona C untuk banjir bandang. Jadi pertanyaannya, bagaimana sasis mobil ini merespons pukulan dari laboratorium alam tersebut? Dan jawabannya cukup brutal untuk salah satu teknologi ini. Ini mengakhiri slide 12. Mari lanjut ke slide 13. Sekarang mari kita lihat slide 13. Sesuai tebakan, visualnya menampilkan suspensi oranye yang rusak dan bengkok habis menghantam jalan berlubang.
Ini kayak maksa atlet angkat besi kelas berat, lari maraton bawa barbel di jalan berbatu. Suspensinya pasti hancur duluan. Analogi yang 100% akurat. BEV menanggung penalti bobot ekstrem bisa 300-500 kg lebih berat dari mobil biasa. Energi kinetiknya saat menghantam lubang berlipat ganda merusak kaki-kaki jauh lebih cepat. Ngeri juga ya. Terus di dasar sasis itu ada blok pelindung baterai. Gimana kalau kena banjir? Itu risiko hidrostatis. Sistem baterai 800 volt BEV sangat rendah. Kalau Anda nekat menerjang genangan dan ada batu merobek sil kedap airnya, kegagalannya bisa katastrofik. Nah, selain soal suspensi, bobot 500 kilo ini pasti menyiksa banget saat ketemu tanjakan tajam. Gravitasi adalah musuh utama beban Nati. Ini mengakhiri slide 13. Mari lanjut ke slide 14. Sekarang mari kita lihat slide 14. Visual mesin hibrida, hijau untuk motor listrik dan orange untuk mesin bensin, sedang menaklukkan kemiringan 30 derajat. Gimana nasib BEV yang super berat di sini? Daya elektron dari baterai BEV terkuras secara mengerikan saat nanjak, memangkas jarak tempuh drastis. Waktu turun gunung, rem mekanisnya berisiko overheating dan blong, karena menahan momentum seberat itu. Sedangkan HEV, ini mirip estafet kan? Motor listrik yang hijau ngasih torsi instan dari nol untuk mulai nanjak. Ya, dan saat butuh napas daya tinggi di putaran atas, mesin bakarnya otomatis menyala mengambil alih beban. Sinergi yang presisi banget. Tanpa takut baterainya habis, pantas disebut paling rasional untuk topografi kita. Dan ini membawa kita ke matriks keputusan akhir. Tepat sekali. Matriks konklusi untuk garasi pendengar kita. Ini mengakhiri slide 14. Mari lanjut ke slide 15. Sekarang mari kita lihat slide 15. Ini dia ujung pembedahan kita. Visual matriks keputusan final. Semua data tadi ditarik jadi panduan praktis untuk Anda putuskan. Gimana panduannya? Sangat lugas. Pilih BEV jika Anda adalah komuter kota. 90% rute Anda dalam kota. Dengan infrastruktur matang. Anda punya daya rumah 3.500 sampai 7.700 VA, dan ini adalah mobil kedua atau ketiga Anda. Dan sebaliknya, pilih HEV jika Anda sering penjelajahan antar kota, butuh mudik tanpa stres, dan butuh stabilitas harga jual kembali. Intinya, ini adalah satu mobil utama tangguh untuk semua keperluan keluarga. Tepat. Pesan intinya, elektrifikasi bukan soal siapa yang paling canggih teknologinya, melainkan mana yang paling selaras dengan profil geografis dan psikologis Anda. Ini mengakhiri slide 15. Wah, membedah semua 15 slide elit ini sungguh membuka wawasan kita. Dari perdebatan harga, risiko baterai ratusan juta, paradoks PLTU batubara, sampai suspensi yang hancur karena bobot berlebih. Tapi, ada satu pemikiran yang mengganjal di benak saya. Sesuatu untuk Anda renungkan malam ini. Melihat cepatnya baterai berekspansi, apakah HEV sebagai jembatan emas ini suatu saat akan benar-benar usai? Atau mungkinkah kondisi alam Indonesia yang liar, jalanan rusak, dan tradisi mudik kita akan memastikan bahwa mesin pembakaran selalu dituntut kehadirannya untuk puluhan tahun ke depan? Terima kasih telah menemani eksplorasi mendalam ini. Evaluasi garasi dan gaya hidup Anda, dan buatlah keputusan yang bijak. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.